yang menuduh atau yang mengaku ini, maka harus mendapatkan bayyinah. Bayyinah itu artinya bukan hanya saksi. Bayyinah itu di dalam Islam itu adalah segala sesuatu yang menguatkan tuduhannya. Bisa jadi bentuknya saksi, bisa juga indikasi-indikasi. Contoh orang dibunuh, dia menganggap tidak membunuh ini dibunuh atau membunuh, itu kan kasus. Atau bisa juga dalam hal-hal perdata, ini barang. Maka apa yang harus dilakukan? Ya bisa juga saksi, bisa juga barang bukti. Jadi dalam peradilan itu gak cukup barang bukti, saksi. Yang paling kuat kekuatannya adalah saksi. Barang bukti itu hanya sekedar sebagai penunjang dari tuntutan. Kita sedikit mengenal dunia pengadilan, dunia hakim. Dan ternyata jauh-jauh hari sudah dibahas oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibahas juga oleh sahabat-sahabat Nabi sebelumnya. Maka kembali kita sampaikan, jadi bukan hanya saksi, tapi juga mendatangkan semua indikator-indikator yang menunjukkan terhadap kebenaran apa yang dituduhkan. Apakah yang diberikan hak itu hanya orang yang menuduh? Ya enggak. Yang dituduh juga diberikan hak yang sama. Tapi apa haknya? Tidak mungkin kan mendatangkan bayyinah, tapi dia cukup dengan bersumpah bahwa sesuatu itu adalah miliknya. Kalau yang menuduh itu tidak memiliki saksi. Tapi kalau sudah ada saksi, ada indikator, ada barang-barang yang kemudian memperkuat saksinya, maka bisa jadi ini akan diperkuat. Maka Nabi pernah memenangkan orang. Pernah di dalam sebuah kasus, Nabi sebenarnya melihat seperti orang ini jujur nih. Mestinya dia yang dimenangkan. Tapi karena tidak punya bukti, tidak ada saksi yang menguatkannya, maka Rasul membenarkan dan memenangkan yang punya saksi. Sampai kemudian beliau mengatakan, nahkumu bil zahir, wallahu yatawalla bis-sarair. Aku cuma bisa memenangkan yang zahir. Urusan hati gak ada yang tahu. Pokoknya kalau saksinya banyak, lalu kemudian barang buktinya juga ada, ya hakim tidak bisa memaksakan diri untuk memenangkan yang tidak punya bukti. Jadi harus dimenangkan yang punya bukti. Yang gak punya bukti ya kalah. Kenapa? Nahkumu bil zawahir. Karena urusan peradilan itu yang terlihat, bukan yang tidak terlihat. Nah ini maka seringkali meskipun sesungguhnya yang saksi itu adalah bohong, tapi nanti ada jalur-jalurnya. Jadi yang jadi saksi, yang mendatangkan saksi itu di dalam Islam itu tidak cukup hanya dengan didatangkan, tapi juga diminta sumpah. Kembali ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat sekarang. Kita sering menuduh Islam itu adalah agama yang keras. Gak punya peri kemanusiaan. Karena yang kita perhatikan hanya hukumnya saja, tapi tidak melihat prosesnya. Ya. Maka banyak ditolak hukum-hukum Islam yang diajukan itu ditolak. Kenapa? Keras. Contoh kekerasannya di mana? Ada hukum rajam bagi yang berzina. Kalau kita melihat hanya dengan mata kepala, tidak melihat dengan iman, dengan seluruh proses-proses yang kemudian sampai mendatangkan maqasidus syariah, itu kita akan lihat Islam itu keras. Ada cambuk hukum dera 80 kali. Ada hukum potong tangan. Keras-keras semua luar biasa Islam. Tapi ternyata kita tidak melihat hikmah di balik apa yang ditetapkan dan proses penetapannya. Kita hanya fokus pada kekerasan itu saja. Ini saya ingin perkenalkan Islam, perkenalkan hukum Islam, sehingga jangan sampai kita ikut fobia terhadap hukum Islam, padahal kita belum mengenal tentang hukum Islam itu sendiri. Kalau dalam Islam itu kan kita kan sarjana hukum, ada SHI. Kalau konvensional itu SH. Kalau Islam itu SHI. Kalau masuk S2-nya jadi MHI, Master Hukum Islam. Nah, kebetulan kita peradilan itu ya, termasuk kemudian mengikuti sedikit peradilan karena kita mengambil syariah S2-nya. Jadi paling tidak ada gambaran sedikit meskipun tidak expert dalam hal itu. Nah kita lihat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan dimanapun kita berada, bahwa jangan melihat sesuatu itu jangan melihat sesuatu itu pada hasilnya, tapi lihat pada prosesnya.
Lihat. Dan lihat juga pada hikmahnya. Simpel saja. Kalau tidak terkait dengan hukum misalnya. Orang kalau hanya fokus pada obat yang pahit, maka kita akan katakan obat itu pahit. Gak ada orang yang mau minum obat pahit. Tapi kalau seandainya kita lihat hasil hikmah dari minum obat itu adalah kesembuhan, maka setiap yang pedih, setiap yang getir, setiap yang pahit itu kita akan lalui karena kita memiliki tujuan akhir. Apa tujuannya? Ingin sehat. Amputasi itu berat. Siapa yang pengen amputasi? Tapi kalau memang solusinya adalah amputasi menjadi jalan kesembuhan, ya mesti dilalui. Nah, analoginya kemudian tersebut tidak ada sambungannya dengan hal ini. Paling tidak kita lihat bagaimana prosesnya. Satu yang saya lihat, bayyinah, saksi. Saksi ini dalam Islam itu berbeda-beda. Kita akan lihat nanti bagaimana kemudian ditetapkan saksi-saksi. Setiap kasus-kasus di dalam Islam itu sudah ditetapkan saksi-saksinya sebelum tuduhan itu ditetapkan. Jadi nggak gampang Pak, oh dirajam, lihat dulu proses sebelum rajamnya apa yang harus dilalui. Salah satu yang harus dilalui adalah harus adanya saksi yang menyudutkan sehingga mengakibatkan lahirnya tuduhan tersebut pada seorang. Saksi dalam perbuatan zina, ada berapa saksi? 4. Kira gampang ke orang dirajam kalau saksinya Pak? Gampang Pak. Baru manggil juga selesai dia. Zina nih, manggil orang lain. Nah, ada yang zina, udah selesai. Mana bisa tuduhannya? Orang gak dapat saksi kok. Berarti sebenarnya kan ketat. Jadi proses menuju hukum rajam itu ketat dalam Islam, gak segampang itu. Harus ada 4 saksi dulu. Kalau belum ada 4 saksi, belum dinyatakan tuduhan itu benar. Mesti ada bayyinah yang lain yang bisa mendukung orang ini melakukan berzina. Nanti lihat, bisa lihat dalam surah An-Nisa ayat 15. Allah menyebutkan hal tersebut. Bi'arbati syuhada, datangkan 4 saksi yang menyatakan kebenaran tuduhan. Jadi main ke asal, main rajam aja hukumnya. Oh enggak, raja tanamin, kepalanya lemparin batu. Ntar dulu. Yang lain misalkan, ya, sampai mohon maaf, urusan menuduh, urusan saksi, menuduh yang tidak benar itu juga dijadikan hukuman. Jadi bukan asal menuduh, lalu kemudian gak punya saksi, kemudian lolos. Enggak, Islam itu mengatur. Apa yang diatur? Kalau seandainya kemudian ada tidak mendatangkan, menuduh, lalu dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, dan itu laki-laki bukan perempuan. Jadi kalau mengkaji itu ada ranah perempuan bisa jadi saksi, ada saksi perempuan yang tidak boleh masuk dalam ranah itu. Kalau urusan pembunuhan, perzinahan, perempuan gak diterima saksi. Apa alasannya? Qillatul aqli waddini, akalnya itu sempit, agamanya juga kurang. Kenapa kurang agamanya? Ya gak sempurna, ada masa mensnya, ada masanya. Qillatul aqli juga sama, karena wanita itu lebih berperasaan dibandingkan menggunakan akalnya. Nah kalau ada darah-darah maka cocok membuat laki-laki. Nah ini Islam sudah ngatur sesungguhnya menjadi bagian dari saksi. Tapi kalau untuk menjadi penambah, nggak bisa jadi itu menjadi penambah kekuatan. Nah, kita sambung sekalian. Maka bagi mereka yang kemudian menuduh tapi tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka yang dihukumi bukan yang dituduh, tapi yang menuduh. Sama ini dijaldan, maka diberikan 80 keadilan luar biasa. Jadi gak gampang main tuduh langsung ini berzina, raja. Lihat proses Islam itu luar biasa. Bahkan mohon maaf, perzinahan itu kalau nggak ada saksinya, maka Nabi mengatakan jangan kau minta hukum, taubat kepada Allah. Suatu hari pernah, ketika kita mendengarkan ada 2 orang, ya, ada Ma'iz yang kemudian datang kepada Nabi, ada juga seorang perempuan yang datang kepada Nabi SAW mengaku dia berzina. Apa Nabi perhatikan? Apa yang kemudian diadukan terkait dengan dirinya? Nabi kemudian dalam beberapa riwayat mencoba untuk mengalihkan pembicaraannya. Pulang dulu kata Nabi, pulang. Tunggu nanti sampai kau hamil.
Nabi sengaja mengatakan pulang aja, udah gak usah lapor ini kalau urusan kamu. Kecuali orang lain melihat lalu kemudian masuk hal tersebut ke peradilan. Kalau peradilan nggak boleh ditutup, Pak. Tapi kalau seandainya ada orang yang mengaku, maka Nabi mengatakan sudah cukup, gak usah menceritakan kepada bahasa gampang, taubat kepada Allah, hentikan perbuatan tersebut, kau lakukan yang baik. Sampai kau hamil, pas hamil datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah aku hamil, tunggu sampai lahir. Karena ada saksinya. Nah orang ini datang ngaku kalau dia sudah pernah melakukan hubungan intim. Kalau bicara tentang sahabat luar biasa, Pak. Memang ada orang begitu sekarang, berzina datang ngaku minta dirajam. Luar biasa sekarang, luar biasa kalau ada begitu. Terus sekarang aja dituduh, aja cari alasan untuk gak dituduh. Udah ada saksi, udah ada barang bukti, masih juga ngeles begitu. Jadi mentingkat iman. Jadi mereka gak rela. Saya melakukan hubungan, tapi saya gak dihukum raja, karena saya ingin menyelesaikan urusan dunia saya. Sampai saya bertemu dengan Allah, dosa saya terhapus. Sampai pada akhirnya dirajam oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dalam satu riwayat Umar bin Khattab menarik baju Nabi, ya Rasulullah, kenapa kau sholat? Nabi setelah dirajam, lalu Nabi sholat jenazah. Sampai Umar berkata, ya Rasul, kenapa kau sholat jenazah? Jangan berzina. Apa jawab Nabi? Khattaban, dia sudah bertaubat. Lamuzik, kalau taubatnya itu kemudian ditimbang-timbang, maka sungguh beberapa orang itu, orang-orang Ansor akan mendapatkan bagian dari itu. Saking diterimanya taubatnya seseorang. Masya Allah. Jadi belajar dari hal ini, subhanallah, jadi tingkat keimanan. Jadi semakin seseorang itu berilmu, semakin tinggi keimanannya, maka rasa takutnya kepada Allah akan semakin bertambah. Innama yakhshallah min ibadihi ulama. Rasa takut itu kepada Allah itu akan tumbuh semakin tinggi ilmu, semakin tinggi imannya, maka rasa takut itu akan beda Pak hasilnya. Orang yang berilmu, orang yang memiliki iman itu memiliki ketakutan kepada Allah, itu beda kualitasnya. Maka ma'rifatullah itu mendatangkan cinta kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka saksi tadi sudah sampaikan bahwa saksi pembunuhan, saksi kejahatan selain zina seperti pencurian, konsumsi miras, mabuk-mabukan, itu berbeda saksinya dibandingkan zina. Apa saksinya? Jadi kalau di masyarakat ada dua orang laki